Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang berada di rumah yang berbahagia, kita berjumpa lagi dengan aku Senan. Semoga kalian di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Minggu yang lalu kita telah mempelajari operasi hitung perkalian dan pembagian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita supaya anak-anak menyiapkan buku, ya, bukunya disiapkan, dibuka, sebab setelah penjelasan Pak Guru ini sampean ada latihan yang harus kalian kerjakan. Untuk itu perlu disiapkan buku paket dan buku tulisnya. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan, langsung saja, apakah kalian sudah siap untuk menerima penjelasan dari Pak Guru ini? Harus siap, ya, harus selalu siap setiap saat untuk menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung kalian sudah mempelajari di kelas 4, kelas 5. Di kelas 6 ini kita mempelajari lagi, ya, sampai mempelajari lagi tentang sifat-sifat operasi hitung. Untuk yang pertama sifat operasi hitung yaitu sifat komutatif atau pertukaran, ya, ditukar, ya, misalnya di depan ditaruh ganti di belakang diganti di depan, seperti itu, ditukar tempatnya. Ada ketentuan untuk sifat-sifat operasi hitung, khususnya untuk sifat komutatif. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, ya. Jadi tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian, tidak berlaku. Ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Seperti ini anak-anak. Ini seumpama A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Seumpama ada kelereng, ya, saya umpamakan kelereng 2 ditambah kelereng 3. Nah, sekarang dibalik, kelereng 3 ditambah kelereng 2, tentu hasilnya sama, seperti itu. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk yang kedua, untuk perkalian. Yang pertama tadi penjumlahan, sekarang perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Seumpama bilangan 2 kali 3 sama dengan 3 dikali 2, hasilnya sama, seperti itu anak-anak. Langsung saya beri contoh. 1 85 ditambah 6. Ini tentang penjumlahan, ya, sifat komutatif yang berlaku pada penjumlahan. 85 ditambah 6 sama dengan, jika dibalik tempatnya, ya, sama dengan 6 ditambah 85, sama, hasilnya sama. 6 ditambah 85 sama dengan 91, sama hasilnya. Jadi hasilnya 85 tambah 6 dan 6 ditambah 85 itu sama hasilnya 91. Contoh
4 ini tentang perkalian, yang sifat komutatif yang berlaku pada perkalian. 4 dikali 20 sama dengan 20 dikali 4 ya, seperti itu. Jadi hasilnya sama, 4 dikali 20 dan 20 dikali 4 itu hasilnya sama ya, sama dengan 80. Seperti itu anak-anak. Ini sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, mudah kan? Seperti itu. Yang kedua, sifat operasi hitung yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dikelompokkan, kelompok depan yang di depan yang dikelompokkan diganti yang belakang yang dikelompokkan, seperti itu. Sifat asosiatif juga hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, jadi tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian, tidak berlaku. Pemahamannya, kurung buka A ditambah B kurung tutup tambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Nah, ini yang berpindah ini hanya kurungnya ya, tanda kurungnya. Yang ini di depan diganti kurungnya di belakang ini hasilnya sama ya. Ini berlaku pada penjumlahan, juga berlaku pada perkalian. Ini kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Nah, ini yang berpindah hanya kurungnya ya. Ini di depan, ini di belakang kurungnya. Ini hasilnya pasti sama, tetap sama ya. Ini makanya sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Langsung contoh 1, kurung buka 8 ditambah 6 kurung tutup tambah 10. Jika kurungnya diganti di belakang, yang berada di dalam kurung sekarang adalah ini 6 tambah 10 ini. Pertama kurungnya berada di depan, sekarang dipindah di belakang, atau pengelompokan pertama di depan, pengelompokan yang kedua di belakang. Hasilnya 8 ditambah 16. Nah, 16 ini berasal dari sini ya. 6 ditambah 10, 16 ini. 8 ditambah 16 sama dengan 24. Contoh yang kedua anak-anak, sifat asosiatif yang berlaku pada perkalian. Kurung buka negatif 5 dikali 2 kurung tutup dikali 6. Sekarang kurungnya dipindah di belakang. Negatif 5 dikali kurung buka 2 dikali 6 kurung tutup. Nah, ini kurungnya ini kan berada di belakang sekarang. Ini di depan, ini di belakang. Nah, makanya sifat asosiatif berlaku pada perkalian. Hasilnya 5 ini turun dulu karena tidak dikerjakan. Yang di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. 2 dikali 6 sama dengan 12 ya. Negatif 5 dikali 12 sama dengan negatif 60. Jadi sama sudah mempelajari kemarin, negatif kali positif hasilnya negatif. Mudah kan? Kalau anak-anak
memperhatikan dengan betul, menyimak dengan serius penjelasan Pak Guru ini, tentu kalian mudah untuk memahaminya. Ini mudah kan? Bagaimana? Mudah kan? Itu mudah sekali bagi anak-anak karena sudah mempelajari di kelas 4 dan di kelas 5 dulu. Untuk latihannya sampai buka buku paketnya, latihan 7 halaman 17, ada 2 nomor 1 A sampai dengan J, nomor 2 juga A sampai dengan J, sampai kerjakan. Nah, itu latihan 7. Dan latihan 8 halaman 19, hanya nomor 1 saja ya, nomor 1 saja, nomor 2 tidak usah. Nomor 1 A sampai dengan J, sampean kerjakan. Setelah selesai sampean kirim ke WA Pak Guru ya, secara pribadi. Dan anak-anak kalau kurang paham bisa memutar kembali video ini lewat channel YouTube Pak Guru ya. Sampai cari lagi video ini, disimak lagi sampai betul-betul paham. Dan juga bisa bertanya kepada kakak, bertanya kepada ibu, ayah di rumah ya, yang mendampingi kalian. Anak-anakku yang saya banggakan karena sudah selesai penjelasan dari Pak Guru. Semoga anak-anak paham dan mengerti dan bisa menambah ilmu kalian semua. Pak Guru ucapkan terima kasih, thank you, dan alhamdulillahirrabbilalamin karena kita sudah mempelajari pelajaran ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan Pak Guru ucapkan sampai jumpa lagi hari depan. Pak Guru akan menjelaskan kembali tentang sifat-sifat operasi hitung yang masih ada, karena masih ada yang belum Pak Guru jelaskan. Ini baru 2 ya, minggu depan Pak Guru jelaskan lagi sampai materi selesai. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.